Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara masih melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Bung Hasibullah Satrawi. Bung Hasibullah, tadi Anda sempat mengatakan posisi Iran saat ini lemah dan juga problematik. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Iran dan apa pula yang harus diwaspadai dengan posisi Iran yang saat ini dengan lemah dan juga problematik? Bung Hasibullah. Ya, saya rasa memang Iran harus betul-betul mengantisipasi perubahan taktik saya bilang yang dilakukan oleh Amerika, terutama di perang bab kedua ini. Karena kalau Iran tidak menyadari bahwa salah satu kekuatannya selama perang di bab pertama adalah dukungan daripada masyarakat internasional dan posisi hukumnya secara defensif yang dia lakukan, maka sebenarnya ini akan membahayakan bagi Iran sendiri. Paling tidak kalau perang ini terus berkelanjutan, tampilannya seakan-akan hanya menjadi perang di antara Iran dengan negara-negara Arab Teluk, walaupun yang menyerang itu adalah sebenarnya Amerika, ini akan menggerus basis dukungannya dia sendiri. Ini yang saya bilang, ini akan menggerus basis dukungannya kepada Iran, tapi juga pada waktu bersamaan akan meningkatkan secara tidak langsung, memberikan keuntungan bagi dukungannya posisi kepada Amerika Serikat. Kenapa? Ketika ini persoalannya adalah, mari kita dudukkan, ini persoalan Selat Hormuz. Ya, Selat Hormuz itu terdiri dua sisi, yaitu sisi utara yang berpantai ke Iran, lalu kemudian sisi selatan yang berpantai kepada Oman. Nah, klaimnya Iran berdasarkan dengan kesepahaman 14 poin pasal 5 itu, seakan-akan dengan kesepahaman itu Iran punya hak untuk mengontrol wilayah wilayah orang lain, yaitu wilayah Oman. Sehingga ketika kapal-kapal dibolehkan lewat di sisi Oman, lalu kemudian Iran melakukan serangan, dan itulah sebab musabab kenapa perang di bab kedua ini terjadi. Jangan lupa, Amerika meledakkan perang di bab 2 ini adalah ketika Iran menyerang kapal-kapal yang melintas sisi selatan. Yang bagi Iran itu adalah pelanggaran bagi kesepahaman yang telah ditandatangani di antara Iran dengan Amerika. Padahal sekali lagi kita tahu secara hukum, mana mungkin kesepahaman di antara Iran dengan Amerika itu mengalahkan katakanlah undang-undang hukum internasional yang telah memberikan peraturan dan juga kedaulatan bagi negara lain. Mana mungkin secara hukum Iran itu punya wewenang lebih kuat untuk kemudian mengatur Oman. Sehingga Oman membuka jalurnya di Hormuz itu kemudian tidak diperbolehkan oleh Iran. Apa yang digunakan oleh Iran? Basis nilai apa yang digunakan oleh Iran? Paling jauh Iran hanya berpegangan kepada kesepahaman di antara dirinya dengan Amerika. Orang hukum akan tahu kalau ini cara berargumennya, maka sebenarnya sangat lemah. Karena di atas kesepahaman yang ada, itu ada hukum laut, ada hukum maritim tahun 82 yang telah mengatur semuanya. Dari aspek itu, maka sebenarnya itu yang saya bilang, paling tidak posisi nilai dan hukum Iran dalam perang bab ini lebih problematik, jauh lebih lemah dibanding bab pertama, di mana memang mengantongi pembenaran dalam segala hal karena dia berada pada pihak yang diserang lebih dulu. Posisi Iran saat ini lemah dan juga problematik dibandingkan dengan bab 1 antara perang kedua negara ini. Lantas bagaimana nasib keduanya untuk bisa kembali ke meja perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Saya pilih Lemina.